كل ثانية كل تعبي هون عليا كل صبري مر. Apa nih kira-kira? Ini Pak, saya ada beberapa yang mandek, ada beberapa pertanyaan ya mengenai pembelajaran gitu ya, khususnya di dalam administrasian yang apalagi yang sekarang baru gitu Pak. Nah, saya ingin banyak mempertanyakan tentang hal itu gitu. Barangkali Bapak bisa share. Siap Pak Ilham. Kebetulan untuk hari ini kita ada waktu istirahat ini ya. Iya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol santai Pak ya. Iya. Santai. Barangkali tadi Pak Ilham udah menyebutkan jadi ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan hari ini Pak Iya, ya. nah itu. Nah, terkait dengan pembelajaran di kelas Pak. Pembelajaran di kelas khususnya itu. Nah Pak Ilham kira-kira terkait apa nih Pak? Pertama, sebelum pembelajaran di kelas otomatis kita harus mempunyai alat dulu ya Pak ya untuk pembelajarannya, sepertinya semacam RPP dan kalau sekarang itu mungkin kurikulum merdeka ya, berubah namanya seperti Jadi Pak Ilham rencananya ingin menerapkan kurikulum merdeka Iya, di pembelajaran di kelas Pak ya? pembelajaran di kelas gitu. Sejauh ini Pak Ilham sejauh mana nih Pak Ilham bisa memahami ataupun memang barangkali ada kesulitan apa nih Pak yang bisa kita diskusikan? Iya. Sejauh ini saya baru mengenal tentang kurikulum merdeka itu baru beberapa tahap, mungkin dari mulai kayak tahap pertama itu dari KIKD, terus dibikin menjadi CP, dari CP menjadi TP, dari TP menjadi ATP, dan luar hingga biasa ya Pak jadi Ilham. modul ajar. Tetapi baru tahu itunya, belum tahu secara Praktiknya ya seperti apa, praktiknya, Pak, gitu. Baru tahu istilah-istilahnya aja gitu Pak. Tapi itu sudah luar biasa Pak, Bapak sudah mengenal TP itu kan, kemudian istilah-istilah ada modul ajar yang Iya. pembaruan di sini. Nah, sejauh mana Pak Ilham sudah mempersiapkan untuk pembelajaran untuk mengimplementasi IKM ini Pak? Ya, untuk persiapan KUKER atau kurikulum merdeka ini tadi ya baru mungkin sampai tahap mempelajari dalam administrasi itu tersebut, belum sampai pelaksanaan atau implementasi di kelas. Takutnya ya tidak tepat gitu sesuai dengan aturan yang berlaku di KUKER tersebut. Nah, makanya di sini saya ingin meyakinkan gitu ada Bapak untuk memberi informasi terhadap tentang Kita sama-sama belajar saja Iya. Pak ya, gitu ya. Jadi saya juga sama mungkin sedang belajar untuk menerapkan kalau di dalam istilahnya mungkin kalau RPP ataupun modul ajar itu ada diferensiasi gitu ya Pak ya. RPP berdiferensiasi juga termasuk dalam kompetensi sosial emosional gitu Pak. Nah, sejauh ini barangkali bagaimana Pak Ilham bisa memahami pembelajaran diferensiasi tersebut? Kalau misalkan pembelajaran diferensiasi yang saya pahami itu ya dari segi katanya aja gitu Pak, diferensiasi berarti ya, ada yang berbeda gitu. Nah, mungkin di sana perbedaannya itu kalau dikaitkan dengan KUKER atau kurikulum merdeka dan modul ajar sekarang itu mungkin ada kayak kolaborasi gitu Siapa? antara guru dan murid, dan mungkin ada istilah-istilah yang sekarang itu lebih ke student center dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin baru seperti itu yang saya tahu tentang. Alhamdulillah Pak Ilham sudah bisa ini ya Pak ya, udah informasinya sudah banyak terkait tentang diferensiasi Pak ya. Ya sedikit saja seperti itu Pak. Kemudian Pak, Bapak rencananya mau seperti apa nih Pak? Kira-kira dari diskusi kita ini, kira-kira Pak Ilham rencananya seperti apa nih Pak? Untuk apakah ingin mempraktikannya di kelas atau seperti apa? Ya tentu ke depannya atau langkah selanjutnya adalah implementasi ingin praktik di kelas. Wih, luar biasa. Dengan tahapan-tahapan yang memang sesuai dengan aturannya gitu ya Pak. Pertama dari mungkin tadi kalau modul ajar di tahapan-tahapannya gimana, terus secara diferensiasi kayak gimana. Nah, itu memang tujuannya ke sana adalah implementasi praktik di kelas. Betul Pak. Gitu. Jadi nanti mungkin Pak Ilham kemarin sudah ikut
workshop Ya, di KM workshop. juga. Alhamdulillah juga mungkin saya juga ada pengalaman sedikit terkait dengan diferensiasi dan KSE. Jadi kita bisa berkolaborasi Ya, Pak gitu ya untuk mempraktikannya di kelas bersama-sama. Iya. Ya. Jadi rencananya Pak Ilham ingin mempraktikannya di kelas Pak. Iya. Bapak sudah mempersiapkan perangkat pembelajarannya Pak? Ya mungkin sejauh ini baru tahap polanya saja, baru polanya. Oke Pak, rencananya sudah ada. Ya, ya, Pak, ya? rencana sudah ada. Kira-kira seperti apa nih Pak rencananya? Rencana mungkin dari sesuai dengan misalkan contohnya dari materinya tentang di konteks. Baik, ya. Contoh materinya tentang di konteks. Di sana kan ada beberapa jenisnya, ada yang tentang historical, ada yang hero dan lain sebagainya. Nah, misalnya mungkin di arah capaian anak itu mungkin nanti masuk pola diferensiasi. Baik. Yang saya pahami seperti pola diferensiasi, yang mana nanti anak dalam capaiannya beda-beda mungkin ya, tetapi tujuannya sama. Jadi tujuan pembelajarannya itu yang ingin dicapai oleh Pak Ilham bersama para murid itu, jadi ada beberapa hal ya, terkait dengan materi recounting. Ya, terkait dengan salah satunya yaitu salah satunya adalah pertama ya anak bisa merespon tentang leksikon secara sederhana. Respon secara komunikatif. Dan yang kedua adalah anak minimal bisa menyusun teks recon tersebut secara sederhana yang tadi polanya itu bisa dalam bentuk diferensiasi, misalkan diferensiasi konten, misalkan poster ataupun berbentuk voice dan lain sebagainya seperti itu. Jadi luar biasa Pak, kalau menurut saya Bapak udah luar biasa ya. Sudah memahami sedikit banyaknya terkait tentang diferensiasi Pak ya. Dan saya juga terus terang lagi sedang mempelajari hal tersebut. Jadi sekali lagi dari obrolan kita, diskusi kita, mudah-mudahan ada sesuatu hal yang bisa kita ambil manfaat untuk kita praktekkan di kelas Pak ya. Tadi Pak Ilham sudah menyebutkan terkait dengan area pengembangannya Pak. Area pengembangannya di rencana pembelajaran yang akan dilakukan di kelas ini terkait dengan diferensiasi Pak ya, betul Pak ya. Ada tadi disebutkan ada artikel, kemudian ada juga ada poster begitu ya. Nah, kira-kira Pak nih untuk rencana pembelajaran yang akan diterapkan dengan rencana Pak Ilham seperti itu, kira-kira strateginya seperti apa nih Pak? Ya, strateginya yang mungkin sudah agak tergambar untuk diimplementasi di kelas itu mungkin ada ya tadi kembali lagi sistem kolaborasi antara guru dan murid. Baik. Dalam contoh misalkan dalam menentukan kelompok. Di sini mungkin saya tidak akan langsung menyuruh murid silakan bikin kelompok 1, 2, 3 tidak. Tapi saya mencoba untuk memberi kesempatan terhadap mau kayak gimana misalkan pola kelompoknya atau pola grupnya supaya ada saling keterkaitan atau ada saling feedback antara saya khususnya guru dan anak-anak. Baik, jadi murid dilibatkan dalam kegiatan pemilihan kelompok juga Pak ya? Bahkan dari awal pun ya dalam pemilihan kelompok dan nantinya mungkin step-step selanjutnya terus melibatkan atau mengkolaborasikan dengan peserta didik. Dari pengelompokan sudah dikondisikan dilibatkan para murid Pak ya? Nah, ketika pemilihan konten nih Pak, kan Bapak sudah menyediakan beberapa konten ya. Nah, kira-kira seperti apa nih Pak untuk pemilihan konten tersebut? Nah, pemilihan konten tersebut misalkan tadi seperti halnya poster dan lain sebagainya, dibalikkan lagi terhadap minat anak sesuai dengan kemauan anak. Misalkan kelompok A atau B atau C sama D-nya itu nanti ditanya setiap grupnya. Mungkin background masing-masing di sana mungkin ada yang suka terhadap lebih ke tulisan, ada yang lebih ke voice dan lain sebagainya gitu. Jadi tetap di sana ada pola kolaborasi juga, ada feedback antara pendidik dan guru. Baik, saya kira Pak diskusi kita ini luar biasa nih Pak. Saya juga bisa mendapatkan satu hal yang baru dari Bapak nih. Nah, mudah-mudahan Pak Ilham juga seperti itu gitu ya dari obrolan kita. Kira-kira Pak Ilham dari obrolan kita nih apa yang bisa Bapak simpulkan nih?
Untuk mungkin hemat saya untuk diskusi kali ini atau sharing kita kali ini yang dapat saya ambil misalnya adalah ya di antara guru dan murid itu harus ada kolaborasi Oke, di sana sehingga nanti terjadinya proses diferensiasi baik. seperti itu mungkin Pak. Dilibatkan, Pak, Ya, gitu ya. dilibatkan antara guru dan murid. Rencananya Bapak kapan nih rencananya? Rencananya mungkin sekarang sudah masuk terhadap di konteks, cuman belum melaksanakan Iya. Pola tersebut. Siap. Rencananya minggu sekarang lah. Minggu Ya, sekarang ya, Pak, minggu ya. sekarang. Iya. Baik, nanti kalau mungkin saya ada waktu Pak, Iya. kita bisa sharing lagi Iya. ketika pas nanti Bapak Ilham untuk menerapkan itu iya. rencana pembelajarannya di kelas. Saya tertarik lagi Pak. Iya. Sangat tertarik dengan apa yang akan dipraktekkan oleh Pak Ilham, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari Iya. diskusi kita hari ini. Dan alhamdulillah Pak Ilham tadi sudah bisa menyimpulkan ataupun mengambil manfaat dari percakapan kita untuk rencana Bapak ke depan untuk dipraktikkan di kelas Pak. Iya. Baik, Pak Ilham, waktu kita nggak banyak, sekarang udah waktunya kita masuk ya iya. Pak ya. Ya, dan saya juga terima kasih kepada Bapak Sama-sama yang sudah Pak, sama-sama dengan senang meluangkan hati Pak. waktunya untuk berdiskusi tentang Siap. beberapa hal gitu khususnya dalam pembelajaran yang Siap, Pak. mudah-mudahan Saya juga terima kasih banyak Ya. karena kita obrolan kita ini memberikan manfaat buat kita semuanya Pak ya. Kita sama-sama lah. Ya. Kita sama-sama untuk saling belajar Ya. dan mudah-mudahan sekolah kita nanti bergerak Ya, maju lah Pak ya. maju. Ada perubahan dan juga semangat belajar dari para murid kita Pak ya. Iya, terutama itu. Oke, Pak Ilham, terima kasih Ya, sekali lagi. sama-sama. السما Iya. انت وانا Oke. ده حلمنا Terima kasih, Pak. بالوقت ده الحلم حال والدنيا شهدة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I will mention first. Aldo. Okay, Adi, where is? No. Cucu. No. Jo Fikri, Hilma, Wisnu, Ilham, Kaila, Muhammad Al Faruq. Okay. Today we will continue our material that we have done before. Is about. Did you remember about the last material? The last material is about recount text. Yeah. Recount text. Yeah. Okay, last week we have learned about recount text. Yeah. Okay. And today we will continue our material still about recount text. And then before I continue, I would like to give you some ice breaking or games. Jadi sebelum dilanjutkan nanti Bapak akan kasih semacam ice breaking. Nah, nanti ice breakingnya itu menentukan kalian yang akan ditanya sama Bapak. Namanya itu adalah counting ya, berhitung ya. Berhitung dari 1 until 10. Contohnya sederhana sekali. Kalian berhitung dari 1, 2, 3, 4 until 10 ya. Nah, nanti kalau ada yang menyebutkan angka secara bersamaan, maka orang tersebut yang Bapak akan tanya, dia materi sesuai dengan di konteks. Kita coba dulu ya, let's try. Oke, let's try. Misalkan ketika Bapak menyebutkan 1, 2, 3, go, kalian boleh siapa aja bebas. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Bebas siapa aja. Nah, yang menyebutkan secara berbarengan, orang tersebut yang akan Bapak tanya. Oke, you got the point what I mean? Yes. Oke.
Let's try. 1, 2, 3, go. Nah itu ya contohnya seperti ketika bersamaan maka orang tersebut yang merupakan tanya ya dari definisi yang lain sebagainya. Oke, juga tuh yes jawab ya. Tapi dari one ya jangan langsung 5 atau 7 jangan ya. Oke. 1, 2, 3, go. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enggak satu orang. Satu orang, tapi kalau misalkan ada yang bareng menyebutkan misalkan one, terus ada 2 orang, nah itu berarti Bapak akan tanya, ya. Oke, coba saya lihatkan lagi. Boleh siapa aja bebas ya, random aja. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. Satu orang satu, bukan semuanya. Misalkan Aldo, 1. Dari sini, 2, 3, 4. Tapi bebas, siapa aja. Nah, ya, kalau ada yang sama menyebutkannya, misalkan Aldo sama siapa gitu ya, menyebutkan angka 1 yang berbarengan. Nah, itu. Jangan semuanya. Oke, siap? Oke, let's try again. 1, 2, 3, go. Langsung semuanya sama. Ulangi. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gitu ya. Siap, sekarang siap. Sekarang yang berbarengan Bapak akan langsung tanya ya tentang di konteks baik dari definisi, purpose dan lain sebagainya. Oke? 1, 2, 3, go. No, kamu salah. Harus dari pertama. Oke, udah ya nggak salah. Berarti Bapak tanya ya. Oke, boleh nanti yang lainnya juga kasih jawaban. Udah bagus. Oke, Bapak tanya. Did you still remember what is the definition of recount text? Masih ingat? Coba. Yang lainnya nanti boleh bantu jawab. Which apa? Jadi the definition of recount text is to retell ya. Retell itu apa? Menceritakan kembali. To retell the action that happened in the past ya. Jadi menceritakan kembali kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Keywordnya adalah when we talk about recount text, it means retelling, menceritakan kembali. Sudah pasti ya, ketika menceritakan kembali berarti kejadiannya sudah terjadi. Oke, next ya, siap lagi ya. Oke, fokus. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Coba sekarang Bapak ganti dulu sama satu lagi, namanya itu pasti kalian juga udah tahu. Itu like when I say good morning, you have to clap your hand once. When I say good afternoon, you have to clap your hand 2 times. Yes. When I say good evening, you have to clap your hand 3 times. And then when I say good night, you have to say tidur, sleep. Like that, ya. You got the point what I mean? Yes. Tapi ketika Bapak misalkan enggak menyebutkan good awalnya, misalkan morning, afternoon, evening, sama night, itu you just silent, diam aja, ya, dan ikut, oke? You got the point what I mean? Okay, that's right. Good morning. Good afternoon. Good evening. Morning. Gampang.
Ini satu. Oh ini ya. Dua orang. Oke. Nah, sesuai ya sama aja Bapak akan kasih pertanyaan juga. Tadi udah masuk apa definisi ya atau definition to retell the action that happened in the past. Sekarang what is the purpose of recontext? To inform or entertain ya. Jadi purpose of recontext itu untuk apa? To inform, untuk menginformasikan dan menghibur ya. Oke, itu adalah tujuannya. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama untuk menginformasikan kepada audiens atau kepada reader, pembaca. Yang kedua adalah untuk menghibur. Oke, next. Good morning. Go fokus. Good morning. Good afternoon. Good evening. Afternoon. Morning. 1, 2, 3, go. Barang. Ini sama barusan. Oh iya sama dua. Zul sama Ska ya. Barusan sudah sampai mana? Purpose, tujuan. Sekarang selanjutnya adalah what is the generic structure of recontext? Atau how many? Ada berapa? Three. There are 3. The first Orientation. orientation And reorientation. and reorientation. Okay. Jadi for the generic structure of recontext are 3. The first is orientation. Second one is event. Third one is reorientation. Itu ya. Okay. Next. 1, 2, 3, go. Dari jangan langsung dari 3 ya. Oke, ulangi. Udah barusan kan. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. Lah. Ya, udah barusan banget ya. Itu kedua, M3 ya. Oke, boleh. Nanti boleh yang lainnya juga bantu jawab. Barusan baru sampai apa? Generic structure of recontext. Nah, ada 3 ya, orientation, event, sama reorientation. What is the function of orientation? Apa fungsinya di sana orientation? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Introducing the participant. Terus place and. Nah, jadi untuk fungsinya atau fungsinya adalah untuk mengintroducing atau memperkenalkan ya, memperkenalkan apa? Partisipan tuh pelaku, terus place tempat sama waktu ya, itu untuk the function of orientation. Next, good morning, good afternoon, good evening, good night. Enggak pakai good kan? Salah siapa? Bisa. Sekarang. Oke. Harusnya silent aja. Oke. Pertanyaannya adalah the question is what is the function of event? Sekarang bagian event. Event apa? Describing the series of event that happen in the past. Artinya apa? Describing the series of event that happen in the past. Menggambarkan atau mendeskripsikan apa? Rangkaian cerita atau alur cerita yang terjadi ya pada cerita tersebut. Itu bagian event. Oke, lagi. 1, 2, 3, go.
Termasuk yang tidak berbicara, yang tidak ini Bapak nanti tunjuk. Ya, ada ini. Tambah. Oke. Udah ya barusan, berarti apa terakhir itu? Reorientation. Reorientation fungsinya apa di sana? It's of Oke. Itu adalah sifatnya apa? Optional. Optional itu apa? What is the meaning of optional? Ya, pilihan. Artinya bisa dipakai atau digunakan atau tidak. Sifatnya optional, artinya mau menggunakan reorientation silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Berarti yang harus ada di dalam generic structure recontext itu minimal 2. Pertama orient, kedua itu ya bagian generic structure-nya. Oke. Nah, di dalam recontext juga ada yang terakhir namanya adalah bagian language feature ya, atau bagian dalam tata bahasanya ya. Nah, di sana. Oke. Sekarang sekali lagi, good afternoon, good morning, good evening, morning, afternoon, good night, good afternoon, morning. Jadi ya. Oke. Mention the language feature of recontext. Apa aja? Sebutkan. Ada apa aja? Introducing personal participant, sama ya, memperkenalkan ya pelakunya, terus menggunakan chronological connection atau menggunakan kata penghubung ya, conjunction. Terus apa lagi? Using linking sama action verb, dan terakhir menggunakan tensesnya apa? Simple past tense. Artinya menggunakan kata kerja keberapa? Past tense itu 1, 2, 3 2 ya. Nah, nyambung dengan materi yang sudah di awal ya, past tense. Nah, nyambungnya ini ke salah satunya ke recontext. Di dalam language feature-nya menggunakan simple past tense atau menggunakan kata kerja kedua. Oke. Nah, itu ya. And now the kinds of recontext are 3. Jenis dari recontext itu ada berapa? 3. Temanya itu. Pertama ada yang bagian selanjutnya historical stories. Terus kedua ada people who inspiring atau who inspire us ya, orang yang menginspirasi. Bagian ketiga ada the story of our heroes ya, atau cerita apa heroes itu? Pahlawan. Nah, itu ya. Jadi ada 3. Pertama adalah historical story. Yang kedua adalah ya people who inspire us, atau orang yang menginspirasi kita. Yang ketiga atau yang terakhir adalah ya tuh ya, hero story atau cerita pahlawan. Nah, next we'll have some group ya. Kita nanti akan bikin grup yang nantinya kita bagi, karena kita ada 3 ya, tiga jenis. Pertama itu kan ada tadi apa? Historical, inspiring, sama hero. Nah, kira-kira jadi berapa grup? Berarti jadi 3 ya, sepakat ya, 3. Jadi ada kelompok pertama nanti yang misalkan produce atau bikin tentang historical story ya, tentang sejarah, cerita sejarah. Misalkan the group yang kedua menceritakan tentang cerita yang menginspirasi. Terus yang ketiga nanti bagiannya
adalah cerita pahlawan. Oke ya? You agree? Ya, oke. Itu kita akan bagi 3 kelompok. Tadi kan kita sudah di awal sudah tahu ya dari definisi, terus verbose, terus generic structure, and then language feature. Sama ya semuanya, baik di hero story, historical maupun inspiring, itu sama semuanya, cuman beda temanya aja ya, tema ceritanya aja. Nah gitu, nanti kita akan bagi kelompok sesuai dengan cerita atau tema masing-masing. Oke, sekarang untuk menghasilkan waktu, coba kita akan bagi grup ya, kelompoknya berapa orang. Kita ini berapa? Coba hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 ya, di sini ada 20. There are, okay, ya. Berarti bagi 3 berapa? Berapa orang? 6. 6 sama ada yang 7. Ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya apakah mau berhitung atau kayak gimana? Berhitung. Ya, secara cepat tuh kayak gimana? Berhitung gitu. Jadi berarti sampai berapa? 3. Ya, oke. Berarti kita berhitung ya untuk menentukan kelompoknya. Oke. Ya cepat. Berarti dari mana? Mau dari mana? Dari belakang? Dari sini? Dari sini. Dari mana? Oke, ya dari depan. Boleh. Berarti tadi berhitung dari 1 sampai 3. Wah, nanti. Dari 1. Oke, ya. Jadi sudah semuanya, ada yang 1, 2, 3. Coba. Sekarang kita sudah dibagikan kelompoknya. Coba kita duduk sesuai kelompoknya dulu. Yang 1, 2, 3, 3. Ya, itu ya, circle story. Itu boleh cari banyak referensi. Hero, gimana? Ada Pak. Di karton boleh Pak. Boleh. Yang bisa digambar Pak. Ya, boleh. Ya. Ya, lagi siapa pahlawannya sama. Sampai papat Pak. Ih, lama jadi tak dengerin wayang ya, dari cerita tuh sampai lama. Oh, sudah terus Iya, dia sudah ada. kejadian baik. Bapak mau dibantunya. Jangan terlalu panjang.
jenderal mati di lubang atom. Tidak ada dalam sejarah dunia, tidak ada dalam Quran, hanya ada di dalam sejarah Indonesia. Akal sebuah salah satunya Sekarang kita akan kelompok kedua ya. Grup dari contoh apa? Historical. Oke, time is yours. Semangat. Okay, we will thank you for the second group. Thank you very much for today. And today we have learned about three contexts. Yeah, kita sudah belajar tentang konteks. From the first, the definition, the purpose, the instructor, and then language future. Dan jenisnya adalah apa tadi? Tiga. The first is inspiring, terus historical, terus okay, thank you very much for your nice attention. I hope you can understood about this material today. If we have project ya, sesuai dengan punya masing-masing. Kelompok pertama, proyeknya apa tadi? Terus second group tentang historical story itu konsep. And then last one zero story ya. Nah, bagiannya boleh dijelaskan. Oke, itu ya proyek masing-masing kelompok untuk next week atau minggu depan. Oke. Thank you very much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya kita sudah bisa ketemu kembali ya kesempatan kali ini. Ya alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan 2 aktivitas dari persiapan di observasi, kemudian juga di observasi di kelas kemarin ya sudah mempraktikannya di kelas. Nah Pak Ilham, untuk hari ini kita lanjutkan diskusi kita. Oke, siap. Terkait apa yang sudah kita lakukan, terutama mungkin sebagai refleksi dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, kira-kira menurut Pak Ilham dari 2 kegiatan kemarin, kira-kira ada catatan-catatan khusus nggak Pak? Ya. Terkait apa yang dilakukan kita kemarin? Ya, pertama dari kemarin dari observasi terus di praktek di lapangan. Ketika observasi jujur saya ketika buat dalam anmes itu belum tahu secara misalnya 100% gitu ya, karena apalagi tentang kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka, kemarin baru 1 kali ikut dan tahu sedikit banyak lah mungkin ya istilah-istilah kayak CP, TP, ATP dan modul ajar mungkin seperti itu. Tapi dalam proses implementasinya belum tahu gitu. Seperti itu. Dan ketika masuk ke praktek implementasi di lapangan, mencoba diaplikasikan, dan ketika mencoba aplikasi tersebut ya masih mungkin 60 atau 70% gitu. Ketika
apa namanya mengaplikasikan pola atau implementasi dari aturan tersebut seperti itu Pak. Iya. Jadi masih apa namanya? Jadi belum 100% Iya, ya, belum Pak, ya, 100%. bisa menerapkan Iya. apa yang kemarin Pak Ilham dapatkan di workshop IKN Iya, ya, di dia workshop. bahasa Inggris. Dan juga kemarin kita kan diskusi Iya. ya dari guru penggerak juga saya mungkin ada sedikit ya Iya. materi-materi tentang diferensiasi juga KSE ya Pak ya. Iya. Ya, alhamdulillah kalau kita kemarin dari mulai persiapan kemudian nanti implementasi di kelas kemarin alhamdulillah sudah mulai ini Pak ya. Iya. Ya, itu sudah luar biasa Pak, kita Iya. berproses lah, kita Iya. sharing sama-sama, diskusi terus ya Pak ya. Iya. Saya juga mungkin sama juga masih Iya. mencoba gitu ya. Iya. Jadi kita bisa saling belajar Pak ya. Iya. Nah Pak, dari pertemuan kali ini, dari diskusi kita hari ini, Pak Ilham tadi menyebutkan bahwa mungkin ada belum optimal ya Iya. penerapannya. Nah kira-kira apa nih Pak yang belum optimalnya kira-kira Pak? Ya tadi yang disinggung oleh Bapak terkait diferensiasi. Saya mengenal istilah itu di ya kata Bapak gitu ya di CGP, diferensiasi dan apa namanya KSE. KSE seperti itu. Nah apa namanya di sana ternyata pola diferensiasi itu ketika ya dicoba kemarin kan ya diterapkan dengan KSE itu ya memang jadi ada suatu pemahaman yang baru gitu, ada sesuatu yang berbeda dari segi namanya juga seperti itu. Cuman yang tadi balik lagi apalagi di dalam KSE-nya itu ketika anak-anak apa namanya di awal itu setelah persepsi terus disambung dengan KSE untuk meningkatkan apa namanya kayak meningkatkan kesadaran penuhnya, manajemen dirinya dan mengaktifkan hormon-hormon dopamin sehingga apa Ada hormon-hormon dopamin untuk Luar apa ya biasa. ya sebagai semangat gitu keterlibatan ya, para murid di para dalam muridnya pembelajaran. gitu. Baik. Jadi mungkin ada beberapa tantangan buat kita juga ya Pak ya, Iya. terkait dengan penerapan diferensiasi dari mulai proses, konten Proses, juga konten. produk ya. Juga kemarin kalau saya lihat sih kalau untuk KSE itu sudah ada ya terkait dengan apa yang Iya. sudah dilakukan Pak ya. Ya, Nah kira-kira terkait dengan diferensiasi dulu nih Pak nih. ya. Kira-kira apa nih hal yang ingin Bapak mungkin tingkatkan untuk diferensiasinya? Ya, misalkan contoh sederhana apa namanya nanti ke depan mungkin ketika kayak apa mengasih tugas ke anak-anak itu ya apa berbeda gitu atau tadi dari segi prosesnya, kontennya sama produknya. Jadi juga melibatkan teknologi mungkin ya di sana itu nantinya itu apa untuk mencoba yaitu mungkin diferensiasi dari konvensional sekarang juga itu kan salah satu apa namanya perkembangan gitu ya dari segi modeling mungkin ya. Nah, itu untuk diferensiasinya mungkin Pak kedepannya jadi melibatkan ketika apa namanya kan biasanya hanya misalkan sebelumnya itu kita ngasih tugas udah antara anak A sampai Z ya udah semuanya satu gitu. Tetapi mungkin dengan pola diferensiasi ini ya mungkin akan berbeda gitu. Dan hasilnya pun berbeda. Betul, betul. Jadi sesuai dengan minat dan bakat Iya. para murid ya. Nah, kembali lagi dengan itu. Baik Pak. Jadi ada yang ingin Bapak nanti lakukan dioptimalkan terkait dengan diferensiasi di mana proses bahkan juga produknya ya Pak. Nah kira-kira untuk satu hal saja barangkali Pak untuk apakah itu di proses atau di konten atau di produk. Nah kira-kira Pak Ilham untuk ke depan nih pertemuan selanjutnya kalau nggak salah kemarin di pertemuan selanjutnya itu kan ada ada untuk membuat produk kan, atau project based learning kan. Jadi membuat presentasi melalui media yang disukai oleh para murid kan ya. Ada beberapa pilihan di situ. Kira-kira Pak Ilham untuk pembelajaran selanjutnya nih rencananya seperti apa nih Pak? Ya mungkin akan seperti itu dan ditingkatkan lagi gitu. Pola diferensiasinya tentunya pertama tidak akan lepas tadi balik lagi choice atau pilihan ke anak medianya mau kayak gimana terus nantinya Bapak ingin melakukan di pertemuan selanjutnya itu terkait dengan
project based learning Pak ya. Nah kira-kira untuk apa namanya membelajarkan para murid dengan project based learning tersebut, kira-kira Pak Ilham ada yang bisa membantu Pak Ilham nggak kira-kira untuk mempersiapkan hal itu Pak? Ya tentunya ada. Pertama ya tadi di awalnya itu kita berjalan dari kolaborasi, mungkin apa namanya mencari pemahaman atau mencari referensi atau diskusi semacam contoh misalkan saya dengan Bapak, Iya, siap Pak. saya Kita dengan guru yang sama-sama ya. lain gitu, atau misalkan kan bisa juga ada aspek dari hal yang lain, misalkan dari mata pelajaran lain bisa lintas juga kan seperti itu. Tapi yang lebih utama kan apa namanya sesuai dengan backgroundnya dulu, nah baru nantinya ke lintas. Lebih enak ngobrol dulu sama guru bahasa Iya. Inggris dulu Pak ya. Lebih enak Karena sama ya, backgroundnya dulu. Iya, betul. Ya mungkin di sini juga kan ada Bu Dina juga. Iya, Bu Dede ya. Bu Dina Kita atau Bu Dede. nanti barangkali bisa ngobrol-ngobrol Iya. waktu-waktu istirahat, waktu-waktu santai gitu Iya. ya di sekolah. Jadi kita bisa ngobrol terkait ini Pak. Iya. Jadi kita saling bisa apa namanya sharing Sharing, ya, ya. sharing terkait ini. Baik, Pak Ilham luar biasa ya gitu ya apa yang sudah kita lakukan untuk hari ini dan juga hari-hari kemarin. Ya. Kita sudah punya rencana ke depan untuk apa namanya untuk proyek selanjutnya ya Ya. terkait dengan apa yang harus kita optimalkan di pembelajaran selanjutnya. Nah kita saya apa namanya di sini mungkin saya sangat apa ya antusias sekali Pak. Ya. Kita bisa sering ngobrol seperti Ya, ini. sama. Jadi saya juga dapat pengalaman dari Pak Ilham, juga mungkin saya ya sedikit banyak mungkin juga bisa sharing dengan Bapak gitu. Mudah-mudahan kita bisa maju bersama gitu ya, hebat semua ya, sesuai dengan tagline sekolah kita Pak ya. Iya. Dan juga tentunya para murid kita juga lebih antusias, lebih terlibat dalam pembelajaran di kelas. Ya. Iya. Pak Ilham sekali lagi terima kasih. Iya, sama-sama. Atas waktunya, saya tunggu nanti untuk percakapan Siap. perbincangan selanjutnya Siap. kita untuk Iya. itu ya, Pak. Siap. Terima kasih sekali Pak Ilham. كده في السما انت وانا ده حلمنا